Jadi jangan kita anggap akal inilah pencetus, akal inilah yang menjadi penentu untuk menentukan ini baik ini buruk. Kada, kebaikan keburukan telah ditentukan dan ditetapkan oleh syariat. Maka sekarang akal fungsinya hanya tinggal memilah, memisahkan mana yang baik, mana yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi." Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa kepada Allah. Huwallazi yattaqi rabbahu bi fi'li ma umira bihi wal intiha amma nuhiya anhu. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berusaha untuk selalu mengerjakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Allah larang. Tugas kita hanya untuk menjalani apa yang Allah telah tetapkan. Yang kalau kita fikirkan bahwa apa yang Allah perintahkan dan yang Allah larang itu mesti tidak bertentangan dengan fitrah manusia, dan tentu tidak akan bertentangan dengan kebaikan manusia baik personal ataupun sosial. Jangan kita menghukumi sesuatu baik itu sumbernya adalah akal kita. Bukan kemudian artinya kita tidak menggunakan akal dalam hal ini. Ulun perlu sampaikan ini, dan ulun bicara di beberapa tempat beberapa hari terakhir ini, karena lebih kurang sekitar 5 hari yang lalu, karena ulun bercerita selama tidak menyebutkan nama, tidak gibah kan, kami berbincang dan didatangi oleh seseorang yang mengaku sudah sekitar seminggu atau 2 minggu terakhir ini beliau tidak lagi melaksanakan sholat. Dan beliau menganggap bahwa puasa dan zakat yang selama ini diwajibkan itu terlalu mengikat dan beliau rasa mengekang beliau. Ini bukan orang yang kemudian umpat-umpatan aliran merasa makrifat terlalu tinggi, lalu kemudian kada lagi sampai kepada derajat kada wajib lagi. Bukan orang yang begitu, bukan. Tetapi murni beliau katakan, saya beberapa waktu terakhir ini menonton di YouTube dengan macam-macam ujar informasi yang masuk, lalu ujar beliau membuka logika saya. Ini kesimpulan Sidin, bahwa di dalam hidup itu jar Sidin akhirnya saya sadari kita tidak perlu memaksa orang
untuk percaya Nabi Muhammad itu nabi kah? Bukankah? Percaya Allah itu Tuhan kah? Bukankah? Yang penting ujar Sidin, di dalam hidup bagaimana caranya kita berbuat baik. Bila baik menurut akal kita lakukan, bila tidak baik tinggalkan. Ujar Sidin begitu. Ini kata-kata syubhatnya luar biasa, hati-hati ya. Karena di sini seakan-akan dikatakan bahwa akallah yang menjadi penentu sesuatu itu baik atau buruk. Padahal akal itu tidak berfungsi untuk menjadi penentu bahwa ini baik, ini buruk. Tetapi ulama mengatakan yang dimaksud akal itu adalah hijab, bukan akal yang menetapkan. Tetapi syariatlah yang menetapkan ini baik, ini buruk. Lalu fungsi akal sebagai hijab. Akal itu sebagai dinding yang membedakan dan memisahkan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi jangan kita anggap akal inilah pencetus, akal inilah yang menjadi penentu untuk menentukan ini baik, ini buruk. Kada, kebaikan keburukan telah ditentukan dan ditetapkan oleh syariat. Maka sekarang akal fungsinya hanya tinggal memilah, memisahkan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya maaf, orang-orang yang mereka kekurangan akal, mereka kada bisa lagi membedakan nyebet telanjang di muka umum kah, nyebet telanjang ketika sorangan kah, tercampur aduk. Karena kada bisa lagi memisah antara baik dan buruk, bukan menetapkan. Karena ini bahaya logika nih kalau dibawa. Karena baik menurut satu orang belum tentu baik menurut pihak yang lain. Benar menurut sekelompok orang belum tentu benar menurut sekelompok yang lain. Mau kada mau kita harus memiliki barometer tetap. Barometer kita, tolak ukur kita adalah syariat yang Allah telah tetapkan. Bila syariat memandang itu baik, baik. Bila syariat mengatakan itu buruk, buruk. Dan kenyataannya kada akan syariat itu bertentangan dengan fitrah dan naluri manusia, itu kada akan. Sekarang begini saja Pak, sampai ulun tantang orang itu, ulun cukup lama berbincang dari sekitar 8:30 malam sampai 1:30. Cukup banyak yang kami bicarakan, cuma sayangnya sebuting waktu itu ulun kada sempat bertanya video siapa sih yang selama ini Sidin tonton. Anu Sidin, sampai ada di nya kan panjang mulai 8:30 sampai 1:30, bayangkan. Ya kan apa-apa, ini kan hanya pelajaran bagi kita. Kita tidak menyebutkan nama, insya Allah tidak menjadi ghibah, tetapi mengambil pelajaran dari situ. Ada satu percakapan menarik. Beliau mengatakan, jujur saja Pak, saya tidak percaya, ujar beliau, dengan adanya jin dan syaitan. Titik. Ulun kenapa Pak? Ujar Sidin simpel saja. Karena selama ini saya tidak melihat dan tidak bisa membuktikan adanya jin dan syaitan. Menurut saya jadinya bila orang berbuat jahat, ya inya yang jahat, kada usah dibawa-bawa lagi syaitan. Kada usah disalah-salahkan lagi syaitan. Dianggap syaitan berbisik segala macam, syaitan disalahkan. Ini sekilas memang, dan kenyataannya ujar beliau, jin dan syaitan tidak bisa dilihat dan memang tidak ada yang bisa melihat. Maka kalau seperti itu Bapak percaya adanya jin dan syaitan, saya jaga bahasa kita tuh kena dulu. Ini kesimpulan ini, logika seperti ini dalam logika disebut dengan logika al-falasi, kecacatan dalam berpikir.
Beliau ini menarik satu kesimpulan, tetapi dasar argumennya ini jaka ibarat bangunan itulah, pondasinya luar biasa lemah. Bangun aja bangunan di atasnya mudah kan orang matahkan. Konsekuensi daripada jawaban Sidin itu bahaya. Saya tidak percaya dengan jin dan syaitan itu kada bisa dilihat. Itu kesimpulan kan namanya. Seandainya kesimpulan ini kita buat rumus di dalam logika, kalau di dalam mantik itu ada al-muqaddimatus sughra, ada al-muqaddimatul kubra, lalu kemudian melahirkan natijah. Premis minor jarang dengan premis mayor, menghasilkan satu konklusi, menghasilkan satu kesimpulan. Berarti kesimpulan Sidin itu andai kita urai, maka rumusnya kurang lebih begini: setiap sesuatu yang tidak terlihat berarti tidak ada, kan begitu harusnya kalau kita buat rumus. Sesuatu yang tidak terlihat berarti tidak ada. Itu A. B, jin dan syaitan tidak terlihat. Ulun ulang. A, setiap sesuatu yang tidak terlihat berarti tidak ada. B, jin dan syaitan tidak terlihat. Berarti kesimpulan dari dua kalimat ini adalah jin dan syaitan kada ada, kan gitu. Kayak itu lah. Jika rumusnya kita buat seperti tadi, setiap sesuatu yang tidak terlihat berarti tidak ada. Yang kedua, jin dan syaitan tidak terlihat. Kesimpulan sama dengannya jin dan syaitan kada ada. Oh iya betul Pak Jar. Nah lalu seandainya rumus yang sama kita buat, setiap sesuatu yang tidak terlihat berarti tidak ada. Akal tidak terlihat berarti akal tidak ada. Bukan bisa begitu Pak Jar. Sudah akal kada bisa begitu sih. Kalau otak mungkin kita melihat, mun akal di mana kita melihat? Sehingga terkadang dalam beberapa kasus beliau sendiri kerepotan dengan kesimpulan yang beliau buat. Sampai dibawa-bawa ujar Sidin macam zakat. Zakat itu Sidin membebani, memberatkan. Kesian orang-orang dipaksa harus berzakat. Loh kita katakan zakat itu macam zakat pertanian aja. Tidak kemudian serta-merta orang bertani langsung berzakat. Kan ada nisab-nisabnya. Orang bersimpan emas kada serta-merta bersimpan emas lalu kemudian berzakat. Orang yang sedang menggembala, orang yang sedang beternak kada serta-merta berisi ternak sedikit langsung berzakat. Maka berarti ada aturan, ada kemampuan nih ya barunya dikenakan zakat. Kecuali kan ada zakat fitrah. Maka maaf, sebenarnya kita kesampingkan agama misalnya. Menurut fitrah manusia saja, dari agama manapun, seandainya kita memiliki kelebihan harta dan itu kita bagikan kepada orang-orang yang kada punya, kira-kira ajaran agama mana yang menganggap itu kada baik? Andai agama pun kita kada bawa, kita bicara kehidupan sosial saja, mana kehidupan sosial yang memandang buruk orang yang berharta yang membagikan hartanya kepada orang susah? Berarti kada ada aturan agama ini yang mestinya bertentangan dengan fitrah manusia, itu kada ada. Lalu kenapa ajar agama mewajibkan? Kalau memang itu bagus, bisa aja orang berbuat, kada harus diwajibkan. Jadi kita nang diwajibkan aja banyak kada bayar orang. Apalagi kada wajib. Ala kulli hal, kesimpulannya adalah beliau memandang bahwasanya agama itu mengikat. Padahal sebenarnya agama itu datang sebagai tuntunan. Beda akhirnya antara tuntunan dengan mengikat. Agama itu menuntun, baik dalam urusan antara kita dan Tuhan
atau urusan antara kita dan sesama, ada tuntunan yang dibuat oleh agama. Makanya akhirnya dikatakan di sini, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa. Bila Allah perintahkan, Nabi perintahkan, gawi. Apabila Allah dan Nabi melarang, tinggalkan. Nah, kita ini hidup di zaman sekarang ulun kutip, di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ujar Nabi, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Ujar Nabi, akan tiba satu masa yang apabila masa itu tiba maka terdapat begitu banyak kebohongan dan kedustaan, sehingga maaf, antara yang palsu dan yang benar, antara yang jujur dan yang tidak jujur itu sudah samar. Sulit dibedakan mana dusta mana bukan. Ujar Nabi, zaman itu pasti akan tiba. Bahkan di riwayat lain Nabi katakan, fitnah itu akan masuk ke dalam rumah kalian bagaikan guyuran hujan yang lebat. Jadi fitnah itu kan harus pian keluar rumah, ke dalam rumah masuk. Ya ulun fikir boleh jadi handphone yang kecil dina. Bahari pian sekolah di SMA, ada alumni SMA ini, ada grupnya kita. Kada cukup alumni SMA, ada pulang kena grup khusus alumni kelas 3 IPS misalnya. Kada cukup itu, ada pulang kena rupanya bahari di kelas tuh ada 10 kawan akrab, ada pulang grupnya ber-10 tuh. Belum lagi grup bahari kita 4 silat. Padepokan silat mana? Belum komunitas kita di kantor, belum bubuhan bersepedaan, belum grup masjid. Sehingga dalam sehari itu kita guring, katakan habis isya bangun subuh, mungkin ada ratusan pesan yang ada di handphone itu yang masuk. Nang itu nang habis subuh dijadikan wirid, dibacai sebuting-sebuting. Yang boleh jadi di dalamnya ada video-video, ada gambar-gambar, ada tulisan-tulisan. Yang boleh jadi mayoritas tulisan dan video itu kebanyakannya mungkin berita-berita yang tidak benar. Dan berapa banyak di antara kita begitu cepat merespon, emosi dengan video yang diterima, emosi dengan tulisan yang diterima. Meledak-ledak kita emosi, ternyata yang terjadi kada seperti yang kita kira. Fitnah terjadi luar biasa. Dan satu lagi lah salah satu fitnah terbesar di akhir zaman, ya di masa-masa seperti ini, adalah ketika orang yang tidak memiliki kompetensi di dalam satu hal ini berbicara dalam hal tersebut. Sampai dikatakan lau sakatal jahil laqallal khilaf. Seandainya orang-orang yang tidak kompeten dalam satu hal diam, niscaya bumi ini aman sentosa saja. Tapi bila sudah setiap orang siap dan berani bicara, YouTube ini orang kayak apa caranya supaya pian nonton. Kadang antara judul dengan isi gini diulahnya belain. Maka setiap orang menanggapi dan bicara sedikit masalah agama, semua orang berpandir. Kadang rusak menurut pian. Ulun sekitar mungkin sekitar 3 minggu yang lalu, apa sebulan yang lalu, 3 minggu apa sebulan yang lalu, ulun nih kesakitan telinga, sakit luar biasa. Karena waktu itu ulun korek-korek pakai apa sih, cotton bud tuh nah. Gatal rupanya telinga nih, ulun korek rupanya ngaran gatal kan, kenyamanan mengorek. Lalu rupanya tak kelupas kulit-kulit tipisnya itu kalau apakah mungkin tuh mau olah luka, ngaran luka mungkin, tambahnya gatal. Kadang ada cotton bud, kadang jari masuk pakai aru kuku, rupanya luka itu sampai sakitnya luar biasa, menyucuk rasanya dalam telinga ini. Pokoknya pian begarak sedikit gin wihang sakit, bepandir di pengajian gin sakit.
Akhirnya ulun kada tahan lagi, maka ulun hendak tulak ke Banjar waktu itu pesawat. Karena ada satu kali ulun rasakan pagi dengung kayak orang naik pesawat. Akhirnya kan kebiasaan ulun bila naik pesawat tuh tutup hidung, hanya hembuskan napas supaya telinganya hampir rasa sasak. Sekalinya begitu ulun hembus, sakitnya luar biasa, kayak dicucuk benda tajam. Akhirnya ulun datang ke rumah sakit, salah satu rumah sakit, ada UGD-nya. Masuklah ke situ, kan ada dokter jaga. Sampai di situ ulun katakan, dok ulun sakit banget nih telinga. Lalu akhirnya disentel dokter. Ujar dokter tadi, Pak, ini bagian luar telinga bapak ini dilihat bagus-bagus saja. Ujar ulun, kayak apa dok? Tapi ujar dokter, masalahnya bapak ini kesakitan luar biasa. Ujar ulun, kayak ini sudah bari aja obat supaya ampe sakit, karena ulun ini hendak tulak. Waktu itu kalau saran ulun datang malam Kamis kah, tulaknya hari Jumat. Jalun bari obat, yang ujar dokter tadi ulun Pak jujur aja kalau pian handak lebih baik isok pian datang lagi ke sini, pian datangi ada dokter spesialis THT. Karena saya curiga bapak ini ada masalah di telinga bagian dalam. Nah yang memiliki alat itu dokter THT Pak, yang mengerti itu. Jalun paling kada dok bari apa kak ujar sirin, kalau bapak mau sabar lebih baik bapak tunggu besok atau bapak datangi prakteknya malam ini. Sudah ulun mun kayak itu ulun datangi di mana praktek di anu ulun datanglah. Nah ini menunjukkan kepada kita ini dokter loh, ulun datangi dokter di UGD. Tetapi dia merasa ini bukan kompetensinya bicara masalah ini, kadawani ya bisa-bisa. Mbah malam ulun datangi dokter THT-nya, masya Allah. Setumat sin disuruh sirin di anu sirin. Oh ini jar sirin di gendang bagian dalam telinga ini ada apa jar sirin itu apa? Peradangan. Jadi bahkan telinga ini kelihatan menyempit anunya karena bengkak tadi. Di barisirin apakah yang bagian maolah jadi kayak bius lokal tadi. Pakai anu, lalu diberi obat 3 macam obat antibiotik sebuting, obat nyeri apakah sebutingnya anyar obat tetes. Dengan izin Allah hanya di sekitar 2 hari setelah itu ampih kada lagi sakit. Artinya ketika hal itu diserahkan kepada orang yang memang ahli dalam masalah itu. Kompetensinya di situ. Nah ini terjadi setiap orang mulai lancang berbicara urusan agama ketika inya kada memiliki basic tentang agama. Nah apabila zaman ini terjadi, maka kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang inya berusaha bertakwa lawan Tuhan. Zaman fitnah luar biasa. Bila zaman itu terjadi, paling selamat bagi pian satu, pian bertakwa kepada Allah. Sebisa mungkin bila disuruh gawi, bila waktunya sembayang pian. Bilanya dilarang minum minuman keras, dilarang berjudi, jangan digawi. Udah. Yang kedua al-ghani, orang nang sugih. Orang ini bertakwa lawan Tuhan sugih. Maksud sugih itu kadang mesti lawan harta. Ghinan nafas, boleh jadi Allah berikan inya hati merasa kada terikat lawan makhluk. Nah yang ketiga ini al-khafi, orang yang ketujuh bersembunyi. Inya berusaha menyibukkan dirinya supaya kada tercabur dalam fitnah. Makanya maaf ulun sering mengatakan, boleh jadi tinggi sekali derajat orang-orang yang hari ini diam asik di tokonya aja. Maaf meskipun inya kada turun ke masjid sembayang duha, palingnya subuh berjamaah, maghrib berjamaah, zuhur, asar, duha misalnya nya kada sholat. Bukan meremehkanlah, bukan. Tapi andai terlalu sibuk di toko kada ingat lagi berduha. Andai sibuk di toko kada ingat lagi tahajud misalnya. Nabi bersabda dalam sebuah hadis. Ujar Nabi, at-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Ujar Nabi, orang yang berdagang nya kada tahu fitnah apapun, nya asik lawan dagangannya aja. Biar aja nya berjualan. Anda berjual kain kah, berjual iwak kah, Anda berjual alat elektronik, kayaknya asik berdagang aja. Tetapi satu aja jaga, satu inya jaga kejujuran, inya berdagang dengan jujur kada culas, jujur inya berdagang. Yang kedua inya amanah di dalam menjalankan apa yang diamanahkan kepadanya. Inya amanah, satu jujur, dua amanah. Maka Nabi menjamin bila orang berdagang, berusaha maksudnya, lalu di dalam usahanya inya jujur, inya amanah,
maka inya akan dikumpulkan masuk ke dalam surga beimbai dengan para nabi, beimbai dengan para syuhada. Inya kada memegang pedang untuk berperang, inya kada pernah bertemu musuh, tapi berdagang beusahanya jujur, inya amanah, inya berada di derajat orang-orang syahid dan masuk ke dalam surga beimbai dengan para nabi. Jadi itu nang pedagang-pedagang nang asik di tokonya, atau orang berusaha asik dengan usahanya, selama yang wajib inya tidak tinggalkan, yang haram sebisa mungkin inya tinggalkan. Kalaupun tegawi, segera inya meminta ampun kepada Allah. Pian kada usagin bepandir, oh itu begawi jar berusaha lalu sugih, lalu dermawan ketujuh bebagi. Kita kada usah bicara dermawannya, kada usah yang dermawan, berusaha aja jujur-jujur, amanah, dijamin nabi masuk surga beimbai dengan para nabi. Dermawan ini lain lagi, apalagi mun dermawan. Seandainya hanya bermodal kejujuran dan amanah aja, itu ada jaminan sudah dari nabi. Di Banjar ada seorang guru alim luar biasa, salah satu murid daripada guru Bangil, orangnya khumul. Mulai pagi sampai sore di pasar jaga gawean sidin, jual kelontongan, orangnya alim. Di pasar berjualan kelontongan, sore bulik mandi sembahyang maghrib berjamaah di rumah, kena malam maajar murid. Karena isuknya turun pulang ke pasar berdagang pulang sidin. Di pasar tuh kadang bersalawar katok aja, berbaju kaos saja. Tahunya orangnya alim, salah satu murid yang disayangi oleh guru Bangil. Alim benar. Jadi di dalam sebuah riwayat Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab? Ya Rasul, penghasilan yang paling baik itu yang bagaimana sih? Kerjaan yang paling bagus itu yang mana? Bila kita hendak berusaha, usaha yang bagus itu apa? Ujar Nabi, kullu amalir rajul biyadih, yaitu setiap penghasilan yang didapatkan oleh tangan kita sendiri. Biar inya betukangan kesian. Karena jam 8 turun, sudah kadang jadi tukang lagi, jadi helper. Maaduk luluh, maangkuti bata, memikul semen. 100.000 digaji orang sehari atau 80.000, tetapi usahanya itu, duitnya itu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Duit yang inja dapat jangan ada mengemis, tetapi dengan usaha tangannya seorang. Macam-macam, apakahnya mau urut orang kah, apakahnya betani dengan tangannya kah, pokoknya bujur-bujur menggunakan tangan sendiri, kada mengharap pemberian orangnya. Dan apa? Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang tidak ada pelanggaran syariat di dalam jual beli itu usaha nang bujur-bujur diberkahi oleh Allah Ta'ala. Makanya ulun kada heran lah apabila ada seorang bapak pedagang aja, bukan orang alim, pedagang bapaknya, mamanya pedagang juga atau ibu rumah tangga, tetapi jujur dalam berdagang. Banyak pedagang-pedagang nih anak-anaknya jadi alim. Banyak ulun menyaksikan para pedagang-pedagang yang jujur, anak-anaknya jadi orang alim. Karena inya memasukkan ke dalam rumahnya yang halal. Pian berdagang tuh biar untung ambil ganal, itu dihalalkan. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Amun riba kada boleh beli palipat, ada pun berjualan beli palipat untung ada apa? Nah maksudnya di zaman-zaman fitnah seperti ini, kalau memang pian bisa menyibukkan diri untuk terhindar dari fitnah itu, silahkan pian sibukkan diri pian dengan itu. Jadi Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa, yang sugih, yang jelas sugih hati dulu, sugih gina nafsu itu artinya inya kada bujur-bujur, inya berpegang kepada Allah, inya kada berharap lawan makhluk. Syukur lagi kalau memang materinya berlebih.
Karena Allah mencintai hamba yang kuat dibanding hamba yang lemah. Yang ketiga orangnya khumul. Ketujuh menyembunyikan diri dan kada menonjol di tengah manusia. Jaka undangan acara kada bisa disuruh orang duduk ke muka. Jaka nyesidin kada juga dicari orang. Padahal kalimat hadis Nabi apa? Innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah mencintai. Berarti di orang-orang yang dicintai Tuhan, Pak. Orangnya mungkin kada terkenal. Mana sidin mondok? Oh, kada mondok. Bahari lulusan STM aja. Apa gawe itu membengkel? Tapinya jujur. Berartinya bertakwa lawan Tuhan. Allah melarangkan berdustanya kan berdusta. Allah menyuruh untuk tidak meninggalkan sholatnya kan bisa meninggalkan sembahyang. Memang disuruhi kitab baca kan bisa baca sih kan bisa baca kitab. Karena di sini dikatakan kada membaca. Allah mencintai yang pintar membaca kitab. Kada. Allah mencintai hambanya yang bertakwa. Bila Allah mengharamkan dia kada menggawi. Kalaupun tegawi ia beristighfar. Jadinya kada wani main-main dengan hak orang. Kada bisa culas sih. Jaka ibarat sepeda motor tuh nah ban orang nih kempesnya kada dipadahakannya bocor. Kada culas sih. Bertakwa batinya. Nang kedua gini inya kada mengharap orang. Kuat tawakalnya kadanya tiap hari pengurang bocor ban. Tapi saking inya menunggu yang halal duduk inya menunggu bengkel. Kadanya hari-hari orang rusak terus motor. Tapi nya menunggui kadang nang bersepeda kasihan bakeliling menjual es mana hari hujan. Ulun ada kasihan beberapa tahun yang lalu tatamu lawan bini ada orang kasihan teungut di muka masjid di muka satu masjid. Kenapa? Si ini berjualan es ada Om Lukman bari es itu yang es cucuk lidi baru dicucuk ke coklat nah. Es yang panjang tuh dipotong baru dicelupkan ke coklat ada lah. Bersepeda kasihan. Sakalinya begitu sidin bejuhur bulik keluar habis duit yang ada di dalam tuh rupanya sin kada keingatan lagi kasihan mano kada kepikiran jalo mungkin menurut sidin aman-aman aja di muka situ andak itu ada duit tuh kada kepikiran lagi begitu keluar habis duit nang mulai pagi bakal liling kasihan. Coba berapa gerang duitnya kasihan? Saking inya berusaha nang halal sedang pulang diambil orang dicuntan orang teungut kasihan di luar. Imba tuh sampai sekarang ulun beberapa kali berpapasan tetap sidin ceria aja bajualan es. Kada berharapnya lawan orang. Kada juga minta kasihani orang. Coba lihat berjualan es bakeliling stop waktunya sembayang sih. Bertakwa berarti. Inya kada mengharap lawan makhluk itu goningannya orang nang kada memiliki harapan dengan makhluk tuh sugih. Meskipun di rekening duitnya kada banyak nang terakhir inya kada dikenal orang. Apa kalimat innallahi Allah mencintai mereka. Maka pian bila Allah cinta kepada hambanya nih bila inya berdoa mus doanya tuh kabul. Jadi hati-hati juga kita. Kadang-kadang ada orang-orang di masjid kita ini duduknya di belakang-belakang aja. Jakanya datang orang kada menghormati. Jakanya tidak hadir orang kada mencari. Tapi bila inya mengangkat tangan berdoa Allah kada menolak doanya. Ada hamba-hamba yang begitu. Dan berhati-hati juga kita jangan sampai ketika Allah memberikan kita satu amanah kita justru khianat dengan amanah itu dan kita jangan main-main dengan apalagi maaf lah bila pian diamanahi sesuatu yang berkaitan dengan hak orang. Itu jangan sekali-sekali hendak diganggu gugat. Terkadang orang-orang tuh kecil dalam pandangan manusia, inya tumbang-tumbalik mencari rezeki tepalu-palu belum tentu dapat. Tapi itu Allah berkahinya rezekinya kan. Lihat ya Habib, percaya aja. Allah akan berkahi hidup mereka tuh. Amun banyak jujur makin bagus. Usaha lancar besar usaha jujur amanah bagus ya. Kada masalah harus ganal duit atau sedikit duit tapi nya jujur. Dan ini ngalih nak disambat sedikit sensitif lah. Agak sedikit sensitif tapi ya mau kada mau kita sampaikan saja. Dulu
Wah ini kada lagi kalau dulu. Tapi memang ada orang pernah berkata ke ulun, salah satu pengurus masjid, ujar sidin, bila kita hendak meminta bantuan, ya ngerti lah Ben, bila kita meminta bantuan, katakan misalnya kita manu proposal nak manu kanopi 100 juta ke satu tempat lah, paham lah Ben, kita menjulung proposal aja 100 juta di atas meja, bila kada ada duit 20 juta di bawah meja, kada ada 100 juta di atas meja nih, peribahasanya kayak itu. Nah dulu tahun 2006 kah 2007 kah sekitar itulah lebih kurang, ulun dulu kadang ngerti masalah kayak ini. Lalu ada orang mendatangi ulun, kada lama kenal, baru-baru kenal aja, kada terlalu lama kenal, sekitar tahun 2006 2000, ulun masih sekolah di Banjar saat itu. Ujar orang ini, sampean mondok di mana Mas? Di sini. Coba sampaikan ke guru sampean, maulah diberi bantuan di pondok beliau, soal untuk bangun, ajukannya karena proposalnya untuk membangun kelas kah atau apa, kena ajukan, cuma nanti teman saya nguruskan di tempat yang memang berwenang untuk mengeluarkan bantuan itu. Tapi ini sudah biasa Pak, Jarmani ulun waktu itu, yaitu nanti kita akan kirim 100% ke rekening pondok, 100%. Tapi setelah terkirim bulikakan 20 atau 30%. Paham maksudnya lah? Tapi ngirim 100% dulu. Tapi mbah tuh bulikakan 20 ya, anggaplah kita berterima kasih Pak lawan yang menolongi aja. Ngaran ulun waktu itu kada paham, sampaikanlah ke guru. Jadi guru amat jenis ya. Kan 30%, seandainya jadi sidin, katakan misalnya dana untuk membangun kelas dibantu 300 juta, ngaran kita nih kada, tapi waktu itu kada paham bapak dire jadi ulun guru jaka 300 juta, gurunya minta 30%, artinya 210 juta dibari, jadi ulun siapa lagi bari 210, lumayan ya membangun kelas. Ujarnya amat jeni, seandainya sin inya minta duit 10 juta, aku sin ada tabunganku tuh aku bari lawannya, anggap aku bahadiah lawannya. Ini sin kembayangkan 30%, 300 juta, 90 juta. Amun aku sin menerima 210, sedangkan yang diketahui masuk 300, apa sih sedang kubangkakan harga? Berarti kan pakunang sekilo tuh kita jadikan sekian harganya. Berarti kan sin pasir jadi sekian, pada izin kada. Oh ini hanya ulun paham. Andai itu dilakukan lah, sekalipun dengan bahasa tadi terima kasih sudah menolongi, hukumnya haram itu. Hukumnya haram meskipun bahasanya, tapi ini mau urusakan lo memang gawiannya ternyata. Dan ulun berisi kawan di bagian ini, ulun tanyanya, jadi ulun seandainya kayak itu, nah kita keluarkan dana untuk bantu al-ma'ruf katakan 1 miliar, lalu kita ambil di situ 15% atau 20%, itu legal lah? Kada legalnya, kada legal ternyata, berarti ilegal. Tapi ulun salut, ada satu masjid di Samarinda, kalau sudah disebut lah, pengurusnya juga nang bisi nyali, ketuanya, ada satu masjid di Samarinda ini. Jadi pengurus itu pakai sahn ulun, keluar proposalnya berapa tahun yang lalu, 1 miliar keluar, dasar keluar 1 miliar. Yang mengurusakan ini memang bakawan, jadi bahasanya artinya kenalah bila sudah keluar, ingati kawan dan mengurusakan. Tenang aja kamu, jujur bang, ingati kawan. Rupanya nang panitia nih intar coba lebih yuk. Tenang aja kamu, kada mungkin kada ingat lawan situ jar. Dapat duit 1 miliar, cair duitnya, dianwakan situ dasar bagus masjidnya, dibagusin masjid. Rupanya nang mau urusakan ini datang, kada ingat lagi ke lawan kawan. Asik bangun terus. Oh rupanya meminta sekian persen jatah yang merusakan tadi. Sebenarnya si ketua panitia ini tahu selama ini caranya di mana-mana bila minta bantuan tuh itu. Tapi yang ulun salut ya bahasa sidin. Padahal memang kenal bakawan. Cuma memang setelah itu jar kada teh bagus lagi hubungannya, sidin termasuk wani. Jadi sidin memandiri orang nang meminta tadi, nang mau urus tadi kisahnya.
Aku yang memperjuangkan nih. Ujar Sidin, anu, nah aku minta maaf Bang. Setelah Bapak Andin anu Bang, minta ada jatah di situ. Aku Sidin minta maaf Badar anu aku ini telanjur sudah tersampaikan ke masyarakat bahwa dapat bantuan CM. Telanjur sudah tersampaikan bahwa CM bantuannya. Lamun ikam Sidin meminta 100 juta misalnya. Kayak apa? Aku bingung. Sudah telanjur tersampaikan ke masyarakat. Atau kayak di Sidin kami keluarkan karena duitnya. Cuma Sidin karena Jumat kuumumkan. Soalnya aku bertanggung jawab. Duit sudah telanjur terumumkan CM. Aku Sidin bertanggung jawab. Kemana keluarnya 100 itu? Langsung jadi orang tuh kada bersuara lagi langsung bulik. Jadi rupanya kawan Sidin di masjid tuh mengomentari pian Pak Haji jar kayaknya terakhir nih minta proposal. Kada bakal lagi mah nih tambus. Jadi kada bacang juga Sidin kedua kali ngirim proposal. Ujur juga. Ada hal-hal seperti ini. Nah jadi hati-hati kita maaf penampilan bagus. Lalu apa yang dibutuhkan serba ada. Datang ke mana dihormati orang. Tetapi wani mah otak atik hak orang gitu dah. Wani mah otak atik duit orang. Itu diberi makan anak lawan bini. Na'udzubillah min dzalik. Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan al Imam Tirmidzi, ujar Nabi, kullu lahmin nabata minas suhd ay nabata minal harami fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh karena sebab sesuatu yang haram, maka nerakalah yang pantas menjadi tempat bagi daging itu. Itu hadis Nabi. Kayak apa nyana berkah rumah tangganya, kayak apa berkah anak bininya. Amun inya memberi makan anak bini dengan sesuatu yang haram, na'udzubillah min dzalik. Mudahan Allah menjaga kita jangan sampai wani mengotak-atik hak orang lain. Dan mudahan Allah memberkahi usaha kita. Segala usaha kita apapun diberkahi oleh Allah. Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi hidup kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apapun yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Seandainya pun kita terjatuh ke dalam larangan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, dan mudahan kita semua yang hadir tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma astur 'uyubana 'uyuba ma'alimina anna wa la tudhib barakati 'ulumi man Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafurraqana min ba'di tafurraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat tarkal munkar wa hubbal masakin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum